Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi binikmatihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'd, pemirsa Bari Mengaji di mana saja antum berada. Alhamdulillah, hari ini kita masuk tanggal 23 Safar 1443 Hijriah atau bertepatan tanggal 30 September 2021. Mudah-mudahan antum semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tema kali ini adalah esensi daripada takwa. Esensi ketakwaan atau esensi takwa ini. Hadis yang kita ambil, hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Tirmidzi rahimahumullah, yaitu dari Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Nama asli beliau adalah Jundub bin Junadah. Beliau berkata, qala Rasulullah sallam, bersabda Rasulullah sallam, ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian di mana saja kalian berada. Wa atbi'is sayyi'ah al-hasanah tamhuha. Dan setiap kalian melakukan perbuatan dosa, nanti insyaallah karena lanjutannya kita bahas ini tentang esensi dosa. Engkau hendaknya ikuti dengan amal kebaikan sebagai penghapusnya. Wa halikin nas bihuluqi hasan. Kemudian bergaulah, berinteraksilah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Ibu sekalian, yang namanya takwa banyak sekali diberikan definisi oleh Allah maupun Rasulullah SAW. Oleh Allah sebutkan di surah Al-Baqarah, di antaranya di ayat 177. Allah mengatakan dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib." Yang namanya kebaikan itu bukanlah kalian menghadapkan wajah kalian ke timur maupun ke barat, adat ketimuran maupun konsep barat. Akan tapi yang namanya kebaikan ini nanti adalah juga mana daripada takwa kebaikan itu. Yang namanya kebaikan atau ketakwaan itu walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Semuanya urusannya dengan keimanan. Yang namanya takwa itu kata Allah Subhanahu wa taala, keimanan yang berhubungan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhir beriman kepada para nabinya, beriman kepada kitab-kitabnya dan para nabinya. Ini disebutkan ada 5 nanti di ayat yang lain tentang takdir. Takdir, rukun iman yang 6 ini. Semuanya berkaitan dengan amal-amal batiniyah takwa ini. Ketakwaan yang berhubungan dengan kebaikan nanti berhubungan dengan keimanan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala pada berikutnya ini, yaitu atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil was-sa'ilina wa fir riqab. Yaitu berhubungan dengan kedermawanan. Harta yang dicintainya diberikan kepada orang-orang yang dicintainya. Siapa? Skala prioritasnya disebutkan di sini, dzawil qurba, kerabatnya, kemudian anak-anak yatim, orang miskin, lalu orang-orang yang putus dalam perjalanan, ibnus sabil, kemudian wasailin, orang-orang yang meminta-minta, wafir riqab, dan orang-orang yang belum merdeka, belum merdeka. Nah ini ikhwah sekalian, semuanya berhubungan dengan kedermawanan yang dikaitkan dengan ketakwaan. Ketakwaan. Maka orang bertakwa dia mempunyai sifat kedermawanan di antaranya. Kemudian berikutnya wa aqama shalah wa ataz zakah. Tetap saja orang yang baik, orang yang bertakwa itu selalu mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Menunaikan zakat adalah kewajiban dia. Kadang-kadang dilalaikan oleh sebagian orang. Mereka sholatnya rajin, akan tapi zakatnya sangat seret, sangat pelit, dan bahkan akan
bahkan melupakan kewajiban zakatnya ini. Naudzubillah min dzalik ini. Ya, pada zakat juga penting Mas kalian. Kemudian ini berhubungan dengan kedisiplinan waktu, ya, juga berhubungan dengan ya kedermawanan juga ya zakat ini. Lalu yang berikutnya wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Ya, yang namanya orang bertakwa selalu melakukan kebaikan. Ya, apa di antaranya tepat pada janjinya. Dia tidak pernah ingkar janji. Ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan takwa ini. Ya, yaitu orang yang tepat janji. Ya, sifatnya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Dan dia bersikap sabar ya terhadap kesulitan pada dirinya sendiri. Ya, barangkali sekarang pandemi ya dia sulit untuk bekerja, mendapatkan penghasilan. Itu biasalah. Itu adalah ujian yang Allah berikan kepada semua umat manusia. Dari orang yang terbaik, para rasul pun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang bertakwa, dia selalu berupaya untuk ya tabah menghadapi ujian-ujian tersebut. Ya. Nah, wal mufuna wasabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i. Ya. Sabar juga di dalam menghadapi ya bencana alam barangkali atau bencana yang datang tiba-tiba, wallahu alam. Ya. Dan ini ya kesabaran ini ya banyak sekali jenisnya ya Mas kalian. Kemudian wahinal ba's, yaitu kesabaran ketika menghadapi peperangan. La qadarullah, jangan sampai Allah takdirkan. Ya, jangan sampai kita terjadi perang saudara. Dan sebagaimana hari ini, jangan kita mengulangi lagi ya beberapa tahun yang lalu ya tentang pengkhianatan ya Partai Komunis Indonesia, PKI misalnya. Naudzubillah min dzalik. Ya, kalau itu dibiarkan paham-paham sesat ini akan terjadi konflik horizontal yang kita tidak inginkan, ya sekalian, akan berkrisis kepanjangan. Nah, inilah ya diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sabar ya menghadapi 3 bentuk tadi ya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sikap orang bertakwa dia masih kesabaran. Dan sabar dalam Al-Quran selalu sabar itu maknanya dinamis. Ya, bukan statis. Ya, sabar diam menunggu nasib, bukan begitu. Sabar di dalam ya, Al-Quran ya sifat adalah dinamis. Dia selalu bergerak menuju pada perubahan, keluar daripada ya, ujian dan cobaan tersebut. Dia berusaha. Ya, kalau bisa diantisipasi. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai kemudian datang ujian tersebut. Ya, diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk supaya kita berusaha menolak ya apa yang menjadi qadha Allah. Kita disuruh ikhtiar ya, disuruh memilih ya untuk ya lebih baik. Oleh sebab itu perlu kehati-hatian. Makanya ya iwas kalian, ada penjelasan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sebenarnya sih Umar bin Khattab barangkali tahu, barangkali juga tidak tahu. Ketika itu bertanya Amirul Mukminin ya radhiyallahu anhu ini memang ya orang yang bijak ya. Ya, murid Rasulullah SAW dari maha gurunya sehingga diwariskan kepada Umar bin Khattab nih. Ya, yang beliau adalah ya juga termasuk maha guru yang bijak ya. Ketika itu beliau menunjuk Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu sebagai imam dari ya, para sahabat yang lainnya. Karena Ubay bin Ka'ab adalah mempunyai suara yang cukup merdu, yang cukup bagus ya sebagai imam. Ya. Dan karena beliau sebagai imam, beliau ditanya oleh Umar bin Khattab. Barangkali wallahu alam ini pertanyaan ini mengujinya atau memang Umar tidak tahu. Amirul Mukminin ketika itu bertanya ya kepada ya Ubay bin Ka'ab. Wahai Ubay bin Ka'ab, oh ya wahai Ubay, apa yang dimaksud dengan takwa? Ya.
Ubay bin Ka'ab tahu ini. Yang bertanya adalah ya Amirul Mukminin, murid Rasulullah SAW yang sangat cerdas. Maka Ubay bin Ka'ab memberikan juga pertanyaan balik. Ya, ya Amirul Mukminin, kata Ubay bin Ka'ab. Ya, kalau seandainya jalan yang kau lalui penuh onak dan duri, ya, bagaimana ya engkau berjalan melalui jalan ini? Maka kata Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu ya mengatakan, aku akan berhati-hati melalui jalan tersebut agar tidak kena ranjau atau hal-hal yang membahayakan. Ya, aku akan hati-hati berjalan situ. Kata Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, ya, begitulah namanya takwa, yaitu berhati-hati di dalam bersikap. Ya, menjalani hidup ini harus hati-hati. Ya, harus ya terukur, ya. Harus banyak bersyukur. Jangan ngawur. Ya, hidup teratur. Nah, ini teman-teman sekalian. Ya. Yang namanya bertakwa tuh harus seperti itu. Jangan kemudian kesenangan sesaat lalu ya sengsara yang ya terus tidak akan hilang. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita ini harus pandai-pandai mengatur diri kita, mengatur keluarga kita, ya, mengatur kemudian ya komunikasi kita terhadap ya seluruh anggota rumah kita, ya. Lalu juga ya bagaimana kita mengatur keuangan rumah tangga kita. Ya, dari kebutuhan tuh segalanya dulu penuhi dulu. Ya, jangan kita mendahulukan keinginan daripada kebutuhan. Ya. Wa iyyadubillah. Ini hidup bisa berantakan. Jadi ini juga makna daripada takwa, hidup hati-hati. Ya, semuanya harus diperhitungkan. Jangan ya ngawur tadi. Ya, dalam segala hal. Nah ini ya, ikhwas sekalian rahimakumullah, mana daripada takwa ya, ya salah satu diantaranya hidup dalam kehati-hatian sampai itu. Kemudian banyak lagi ya terkait dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya baik itu amalan-amalan yang nampak maupun amalan-amalan yang tidak nampak, zahir al-amal zahiriyah maupun al-amal batiniyah, yang nampak maupun yang tidak nampak ini. Ya, yang menunjukkan ketakwaan kita. Kita sekarang ini sudah alhamdulillah disadarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sedikit mengikuti kajian rutin. Ini adalah amalan-amalan rutinitas kita yang kita bisa ya mendengarkan nasihat yang berupa motivasi untuk memperbaiki diri. Ya, nah, itu kemudian kita ajarkan, ya kita mendengar, kita ajarkan kepada keluarga kita. Ya. Supaya semua anggota rumah tangga kita ini satu visi dan misi sama kita. Ya, satu visi dan satu misi sama kita. Kalau seandainya kemudian ya kita hanya mendengar dari diri kita sendiri saja, tidak kemudian mentransfernya kepada anak istri kita atau pasangan hidup kita, maka apa? Nggak semuanya satu visi. Dia akan ke sana, karena ke sini tidak sama-sama kita menuju ihdinas siratal mustaqim. Menuju ya permintaan yang selalu kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tunjuki ya Allah ya jalan yang lurus, jalan yang mudah, yang cepatnya sampainya. Semua sudah diberikan perangkatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala berupa Al-Quran maupun hadis. Maka kita tinggal menjalannya, menempuhnya dan mengajarkannya kepada semua anggota keluarga kita ini. Nah teman-teman sekalian, nah di antaranya ialah yaitu wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawat wal ardu u'iddat lil muttaqin. Ya, yaitu kita mempunyai ya kampung halaman kita adalah surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Maka bersegeralah kalian menuju ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala.
dari Tuhan kalian, wa jannatin, dan ya, surga. Surga adalah kampung halaman kita. Karena dulu nenek moyang kita, Nabi Adam, ya, alaihi salam, dan Hawa radhiyallahu anha, ya, pernah tinggal di sana. Ya, kemudian disuruh pergi oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kampung halaman, ya, orang-orang beriman adalah surga yang luasnya, kata Allah, ya, itu seperti langit-langit dan bumi. Ada 7 langit dan bumi, itu luasnya surga itu. Kata Allah, u'addat lil muttaqin, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, ketika kita mempunyai target yang sama dengan keluarga kita, ya, sama dengan anak pasangan hidup kita atau istri atau suami kita ini, kita bersama-sama membangunnya, ya, kita bersama-sama punya, ya, tujuan yang sama, insya Allah, ya, kalau kita bersama-sama akan terasa mudah, teman-teman sekalian. Maka kita harus, ya, punya target, punya, ya, yang dituju, itu surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan juga, ya, bagaimana sifatnya, disebutkan itu di surah, ya, Ali Imran ayat 133 tadi. Kemudian ayat 134-nya sifatnya apa? Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra, ya, mereka orang yang biasa, ya, bersedekah, ya, baik dikala suka maupun dikala duka, ya, tetap dia nggak akan berkurang sedekahnya. Dan tentu kata Rasulullah SAW, mana qasad min malin sedekatun, ya, harta kita itu tidak akan pernah berkurang gara-gara kita mengeluarkan harta kita itu. Ini sifat daripada orang-orang bertakwa diantaranya. Dia yakin akan janji Allah dan Rasulnya, yakin pasti akan yang dia rasakan. Maka dia tidak ada masalah, mau dikala suka maupun duka, dia tetap berinfak, ya. Wal kadhiminal ghaidha, dan dia berusaha untuk menahan amarahnya. Ini salah satu di antara sifat orang bertakwa, dia menahan amarah. Ya, banyak orang yang mencela, yang menjatuhkan dirinya, yang berupaya untuk memancing kemarahannya, dia berusaha untuk menahannya. Teman-teman sekalian, kadang-kadang coba aja perhatikan, kalau kita marah di cermin kita, antum kalau marah cepat foto, ya, selfie, ya, supaya kelihatan wajah kita yang buruk ketika marah, yang menakutkan, yang tidak disenangi. Bahkan barangkali ketika kita setelah, ya, melihat wajah asli kita saat marah, kita pun tidak senang dengan diri kita. Maka apa? Diperintah oleh Allah, wal kadhiminal ghaidha, ya, ya, orang-orang yang berupaya menahan amarahnya, ya, amarahnya. Dan ini adalah ciri daripada bertakwa. Ini esensinya takwa, ya, teman-teman sekalian. Nah, wal afina 'anil nas, kemudian dia berupaya untuk memaafkan, ya, atau minta maaf, walaupun kadang-kadang posisinya dia benar, posisi dia tidak salah, ya, dia marah, ya, benar, dia posisinya dia marah dalam hal yang benar, tapi dia tidak malu, ya, memulai meminta maaf karena dia menjalankan perintah Allah. Karena itulah ciri orang bertakwa, bukan karena egonya, bukan karena gengsinya, tapi karena dia menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin mendapatkan, ya, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di ujungnya Allah mengatakan, wallahu yuhibbul muhsinin. Ya, dan Allah mencintai orang-orang yang melakukan kebaikan. Ini ciri daripada orang bertakwa. Ini esensinya daripada takwa itu, teman-teman sekalian. Maka teman-teman sekalian, kita berupaya, ya, mewujudkan apa yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya. Dan tidak lupa, ya, namanya manusia itu selalu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang bertakwa itu tidak hanya dia melaksanakan kewajiban-kewajiban rutinitasnya, ya, 5 waktu barangkali, ya, kewajiban, ya, dia
mengeluarkan zakat seperti yang disebutkan tadi. Ya, tapi juga melaksanakan sunnah-sunnah, terutama sunnah-sunnah muakkadah. Dia berusaha merealisasikannya, memposisikan yang sunnah-sunnah ini sebagai wajib yang dia harus lakukan. Dia mengupgrade dirinya untuk dia terbiasa. Dia lakukan itu. Yang pertama dipaksa, kemudian dia merasa terpaksa, lalu dia bisa, kemudian dia terbiasa, dan kemudian dia menjadi orang yang luar biasa. Perubahan-perubahan orang yang bertakwa ini. Kemudian dia merasa berdosa ketika ya hal-hal yang biasa dia lakukan terlalaikan. Nah, ini sifat orang bertakwa. Selalu dia meningkat, mengupgrade dirinya dari umur dia bertambah terus dia ini. Jangan umur dia bertambah malah dia jauh daripada ya Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri-ciri daripada orang munafik. Orang bertakwa tidak demikian. Makanya kita harus pahami esensi daripada takwa itu. Ya, jadi bukan hanya sekedar ya slogan atau istilah saja dia berupaya untuk meraihnya itu. Kemudian ikhwan sekalian rahimanillah, enggak lupa disebutkan juga ya, dia cepat ya berbalik ya ketika melakukan ya kehilafan, karena dia tahu ya innal hasanat yudhibnas sayyi'at, sesungguhnya yang namanya kebaikan-kebaikan ini akan menghapus daripada perbuatan-perbuatan dosa. Insya Allah nanti akan kita bahas yang lebih jauh tentang esensi dosa ini ya, yang mana biasanya kadang-kadang tanpa sadar ya dia melakukan perbuatan dosa ini, tapi dia tidak lupa, dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak nyaman, dia tidak tenang ya ketika melakukan perbuatan dosa ini. Ya, dia tidak bisa tidur. Ya sampai dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai dia menghapusnya dengan kebaikan-kebaikan. Ini teman-teman sekalian, ya sikap daripada orang bertakwa ini. Makanya kita harus ya perubahan-perubahan yang positif, yang kemudian kita pertahankan hal tersebut. Jangan sampai kemudian kita ya terlalaikan dalam hal ini, teman-teman sekalian. Maka ya Rasulullah SAW selalu yang mengajarkan kepada kita ya untuk ya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap saat. Ya Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf ya wal ghina. Ya Allah ya Tuhan kami, aku meminta kepada Engkau petunjuk ya Allah. Berikan petunjuk ini. Ya kita kadang-kadang baca Quran tidak kita pahami karena tidak ada tergerak hati kita untuk memahami artinya, memahami maknanya, tafsirnya, bagaimana dulu diterapkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta sahabat. Kita jarang sekali. Maka kita kadang-kadang perlu menyempatkan waktu ya setelah baca Quran kita memahami artinya, memahami maknanya, agar kemudian ada perubahan-perubahan ketika kita membaca Al-Quran ini, yaitu ya perubahan semakin takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara ya mana takwa itu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, takut kalau dosa-dosa kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Takut kalau amalan-amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berupaya untuk memahami makna-makna daripada yang pesan-pesan yang Allah sampaikan dalam Al-Qur'an ini. Sudah petunjuk, wattuqa dan ketakwaan. Ya, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala ketakwaan. Kita minta kepada. Insyaallah ketika kita meminta bakal diberi. Tapi kalau kita tidak meminta, tidak akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah ini minta ketakwaan kepada Allah. Wal afaf, dan berupaya untuk minta dilindungi kehormatan kita ini. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita berusaha untuk hati-hati, tapi anggota keluarga kita yang melakukan kesalahan-kesalahan. Wa iyyadubillah. Ya, mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ya keluarga kita ada yang terjerumus dalam perbuatan dosa. Kita selalu makanya jangan lupa itu, jangan lupa kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala wal afaf.
wal afaf, ini diantaranya kehormatan ini juga Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya, jadikanlah ya pasangan-pasangan hidup kami ini, ya keturunan kami ini menjadi orang-orang yang sedap dipandang mata, qurrata a'yun, ya, sedap dipandang mata. Waj'alna lil muttaqina imama, jadikanlah hamba-Mu ini imam bagi orang-orang bertakwa. Ya, diajarkan oleh Allah kepada kita, yaitu menjadi orang yang terbaik, orang yang paling bertakwa di antara orang yang bertakwa, menjadi imamnya. Ya, itu ini sebagaimana Allah berikan kepada ya Abul Anbiya, ya Khalilullah, Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ketika Allah mengatakan ini ja'iluka linnasi imama, ya, ketika Allah mengatakan aku jadikan engkau sebagai imam bagi sekalian manusia, maka Nabiullah Ibrahim alaihissalam tidak ya, menyia-nyiakan kesempatan yang Allah penuh. Langsung beliau spontan mengatakan, wa min dzurriyyati, ya Allah berikan juga dari keturunanku ya Allah. Coba lihat sekarang, ya, dalam sejarah, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam, qudwatuna juga sebagai teladan kita juga, ya, kakek moyang daripada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, seluruh keturunannya menjadi ya Nabi. Ya, dari Nabi Ismail alaihissalam punya keturunan nanti Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dari Nabi Ishak alaihissalam punya keturunan Nabi Yakub, Nabi Yusuf, dan seterusnya alaihimussalam. Yaitu doa yang diminta oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang kemudian dijadikan doa oleh Allah bagi kita, yaitu waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah ya Allah kami ini imam bagi orang-orang yang bertakwa. Insyaallah, ya, esensi takwa ini teman-teman sekalian, sampai-sampai kita juga harus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk ya dijaga kehormatan kita, kemudian dijaga juga keturunan kita dari segala macam ini, dari segala macam ya hal-hal yang menghinakan, naudzubillah min dzalik. Wal ghina, terakhir itu yaitu Rasulullah SAW mengajarkan dan minta kekayaan. Kekayaan itu bukan hanya materi, teman-teman sekalian. Jangan disalahpahami adalah kekayaan berupa materi, tapi kaya ghinanun nafs, yaitu ya kekayaan jiwa hati. Ada orang serba kekurangan, tidak punya apa-apa di rumahnya, tapi dia merasa kaya. Kenapa? Karena dia gaya hati itu yang dia. Tapi ada orang berlebihan di rumahnya, tapi apa? Ya serba kekurangan. Serba kekurangan. Bukan hanya berpikir makan apa, tapi makan siapa. Siapa yang mau dimakan? Siapa yang mau ditaklukkan? Siapa yang mau dijatuhkan sama dia? Kenapa? Karena dia ya hanya melihat kaya materi, teman-teman sekalian. Ya, dan ini yang kita khawatir, naudzubillah min dzalik, yaitu kemaruk yang kemudian yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan surah Al-Humazah nanti, naudzubillah min dzalik. Orang yang bernumpuk-numpuk harta itu akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang minta kepada Allah ghina, kekayaan ghinanun nafs, itu yaitu kekayaan jiwa atau hati ini, ya insya Allah dikayakan dengan sesungguhnya, dikayakan, dicukupkan dengan ya karunia-Nya ikhwan sekalian. Maka ya kata Allah Subhanahu wa taala, iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Ketika seseorang ingin menikah dalam keadaan miskin, ya kata Allah Subhanahu wa taala, kalau dia niatnya karena Allah, dia menjaga harga dirinya, iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Allah akan mengayakan dirinya dengan karunia-Nya, bukan mengaruniai dengan kekayaan, tapi mengayakan dirinya, ya, mengayakan dirinya dengan karunia-Nya. Karena yang namanya kaya itu bukan berupa materi, harta saja, akan tapi dia banyak temannya, ya, dia qanaah hidupnya, dia menerima, itu yang namanya kekayaan nih mas kalian, sehingga dia tidak terpengaruh
dengan lingkungannya, mau orang lingkungannya kayak apa, mencari kekayaannya, tidak kenal halal dan haram, dia tidak terpengaruh. Dia hanya mencukupkan dirinya dengan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia hidup hati-hati, bertakwa. Ini namanya esensi daripada takwa. Demikian barangkali, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya minta maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.